Ya, selamat pagi. Saya akan daftar hadir dulu. Yulia Teresia, Glory, Wartina, Rajumi, Akfil, Noper, Ade, Joaniko, Yordi, Evan, Arhen. Oke, terima kasih ya. Salam. Ya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Iya. Oke, kita masuk ke pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya, silakan satu orang pimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin belajar pada hari ini, inilah pelajaran kami dari Allah, Tuhan yang Tuhan. Tuhan, berdoa, amin. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar tentang judulnya yaitu teladan Yesus dalam hal mengampuni. Ya. Nah, untuk kompetensi intinya itu ada satu, yang pertama memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata atau tampak mata ya. Kemudian kompetensi dasarnya yang akan menjadi bahan untuk kita belajar yaitu menjelaskan bagaimana Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia di dalam Yesus Kristus, itu yang pertama. Dan yang kedua, membuat karya yang menunjukkan kesanggupan mengampuni diri dan sesama. Nah, ini arti pengampunan akan masuk, namun sebelumnya kita akan memperhatikan video berikut. Saya putar ya. Pagi-pagi udah dengar suara tangisan. Berisik tau gak sih? Cowok gue ninggalin gue. Sakit banget tau rasanya. Oh, jadi gara-gara itu? Cengeng banget loh, Kak. Kalau ngomongin soal sakit hati, harusnya gue yang paling sakit hati. Karena apa? Kakak yang paling gue sayang malah bikin gue celaka. Bahkan bikin sampai mata gue buta. Untung aja dokter bisa sembuhin gue. Coba kalau enggak. Ya walaupun sekarang keadaan mata gue gak senormal dulu sih. Cukup Lydia. Itu kejadian lalu. Gue minta maaf. Nih ya Kak, gue bilangin sama lo, makanya lo jadi cewek tuh jangan so cantik, jangan overprotective sama cowok. Buktinya apa? Lo malah ditinggalin kan sama cowok lo. Ya mungkin ceweknya lebih cantik sih dibanding lo. Contoh nih gue Kak, banyak cowok yang ngedeketin gue, bertekuk lutut sama gue, nangis-nangis sama gue. Tapi endingnya apa? Gue yang PHP-in dia. Jadi cewek itu jangan lemah. Tuh aja suka aku. Ya iya dong. Lagi ngapain? Baca buku aja. Coba aku lihat. Pasti ada foto ceweknya. Tidak. Gak ada. Tega banget sih lu. Semalam lu janji apa sama gua? Mau ketemuan sama gua di perpustakaan pas jam istirahat. Nyatanya apa sekarang? Hah? Lu marah berduaan sama cowok itu?
Lo siapa berani ngatur-ngatur gue, ha? Ya, gue sih nggak masalah kalau lu nggak berduaan. Ya, gue bisa terima. Oh, jadi ini cuma permasalahan lo nggak terima gara-gara gue berdua sama dia? Sadar diri, lo bukan siapa-siapa gue. Jadi nggak ada urusannya buat lo. Cabut lo sana. Lydia. Lydia kamu nggak apa-apa kan? Gak usah sama peduli lo sama gue. Lydia, mendingan kamu minum dulu nih, minum dulu. Gak perlu gue minum dari lo. Lydia, kamu kenapa? Kanker payudara kamu lagi. Bukannya kemarin udah periksa. Sekarang kamu ke dokter lagi ya. Gak usah. Biarin aja gue mati, gak usah so peduli sama gue. Halo dok. Dokter sekarang ada di rumah sakit. Jangan! Lydia. Ampun! Lydia, kamu apa Lydia? Bangun Lydia, bangun. Jangan siksa aku! Jangan siksa aku! Kakak, kamu kenapa Lydia? Kakak, Ini kakak Lydia. kakak di sini. Kamu kenapa teriak-teriak? Pelan-pelan, pelan-pelan. Kak, aku udah maafin kakak kok. Aku minta maaf sama kakak. Kalau aku sering berkata kasar sama kakak, aku sering marah-marah sama kakak. Soal kejadian aku buta, aku bakal ngelupain kok. Iya. Aku juga udah mengampuni kamu Lydia. Aku sayang kakak. Aku juga sayang kamu Lydia. Oke, ya. Ini tadi satu video yang sudah kita saksikan bersama ya. Dan di situ jelas dikatakan bagaimana Lydia bersikap ya, dan dia tidak mengampuni kakaknya pada awalnya ya. Nanti sebelum saya masuk ke pertanyaan tentang ini, mungkin kalian punya satu pendapat tentang video ini. Apa? Saya kakaknya selalu berjuang untuk adiknya. Kakaknya selalu berjuang untuk adiknya. Ya? Kenapa ada setan? Kenapa ada setan? Pak. Kenapa tiba-tiba pas dia sakit, tiba-tiba dia mimpi kayak disiksa, Pak? Ya. Nah, video ini tadi, saya mau jelaskan sedikit ya. Video ini tadi berdasarkan satu kisah nyata tadi ya, kalau kita boleh lihat. Nah, si Lydia itu dia sakit karena sebenarnya yang membuat dia sakit itu adalah karena dia tidak mau memaafkan orang lain. Nah, nanti ada penjelasannya di belakang setelah itu ya. Saya akan jelaskan itu. Kemudian juga bagaimana perjuangan seorang kakak untuk adiknya.
Mengampuni artinya ya, memaafkan seseorang dengan tulus hati, tanpa ada paksaan, tanpa kita punya beban lagi, dan tidak mengingat kesalahan orang lain lagi. Misalnya si Arhen bermasalah sama si Piel. Arhen bermasalah dengan Piel, lalu Arhen minta maaf ya Piel. Nah, ternyata si Piel bilang, oh ya saya maafkan, tapi di dalam hati Piel apa? Nggak mau saya. Itu berarti apa? Masih menyimpan dendam. Tidak dengan tulus hati. Lalu ketika bertemu di tengah jalan, oh itu dia yang kemarin mukul saya. Seharusnya saya membalasnya. Sama seperti video itu tadi. Pada awalnya kan hubungan antara Allah dengan manusia ini rusak. Ya. Lalu Allah memperbaiki hubungannya dengan hadirnya siapa? Yesus. Yesus itu siapa ya? Tuhan itu sendiri ya. Dia hadir ke dalam dunia ini dalam rupa manusia, melepaskan keilahiannya. Ya. Dia hadir sebagai manusia untuk menebus dosa manusia dengan mati di kayu salib. Menurut kalian, apakah kita bayar? Tidak kan? Itu dengan cuma-cuma. Nah ini, arti mengampuni tadi juga ya. Memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit-ungkit kesalahan itu lagi. Lalu yang kedua, perbuatan yang terutama kita lakukan untuk diri sendiri tanpa melupakan orang yang menyakiti kita. Kita melepaskan diri dari amarah dan dendam, bukan melepaskan orang lain dari pikiran kita. Jadi yang dilepaskan itu bukan orang lain, tetapi apa? Dendamnya yang dilepaskan. Kalau punya masalah pasti ada rasa nggak enak di dalam hati kan? Apa yang kalian rasakan ketika kalian punya rasa dendam? Apa? Panas. Gerah. Bisa tidur nggak? Pasti sampai dipikirkan ya. Dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15 di situ ditekankan bahwa Yesus kepada para pengikutnya, menekankan kepada para pengikutnya harus bersedia untuk mengampuni kesalahan orang lain. Ya. Manusia telah cuma-cuma menerima dan menikmati pengampunan dari orang lain. Dan manusia wajib mengampuni sesama. Pertanyaannya sekarang yang muncul, apakah mudah untuk mengampuni orang lain? Kenapa? Karena misalkan dia sedang bisa dimaafkan kalau besar. Kalau masalah sepele bisa ya. Masalah sepele bisa aja, tapi kalau masalahnya berat, Kurang bisa. nggak bisa. Itu yang pertama, kata si Glory, bahwa memaafkan orang lain itu ya bisa kalau dia masalahnya sepele saja, atau kecil saja, tidak berat. Tapi kalau masalahnya berat, sulit untuk melupakan, sulit untuk memaafkan katanya. Ada lagi? Sama seperti yang dikatakan Glory.
Ada di dalam Alkitab yang menegaskan bahwa ketika matahari terbenam, maka amarah itu juga harus hilang. Ya. Sulit memang. Saya pada awalnya ketika saya marah, tetapi memang nggak enak marah itu. Karena apa? Ketika punya perasaan marah, lalu sampai ke kepala, naik tekanan, ya nggak? Iya, jantung berdebar-debar, rasa ingin marah, rasa ingin memukul, rasa ingin ngamuk, ya nggak? Tapi Tuhan bilang, jangan sampai matahari terbenam. Maksudnya jangan sampai besok, jangan sampai seterusnya begitu. Jangan. Kalau sudah selesai, ya sudah. Jangan dibawa sampai besok lagi. Itu maksudnya tadi, tidak diungkit-ungkit lagi. Yang susah tuh orangnya mau memaafkan. Kalau kita sudah misalkan tadi sudah rendah, kalau kita sudah rendah orangnya. Ya. Yang susah itu orangnya juga yang maafin. Orang, maksudnya orang Nah, misalkan orang yang korbannya atau yang korbannya? Nah, gini lah. Misalkan orang tuh minta maaf ke kita. Ya. Nah, terus kita nih ngomong di ulo. Nah, terus kemudian hari kita ingin minta maaf. Nah, orang itu maksudnya minta maaf. Minta maafnya kemarin itu cuma 1 hari itu gitu loh. Ketika bertemu muncul lagi rasa marahnya. Nah, itu yang saya katakan tadi. Ketika bertemu, perasaan marah itu muncul lagi. Ya. Kayak tadi saya katakan, memang sulit. Tetapi Tuhan sendiri, kalau Tuhan mau ngungkit-ngungkit, wah bahaya kita. Ya nggak? Mungkin saya nggak ada di sini. Tetapi apa? Tuhan itu sudah menunjukkan kasih setianya kepada kita semua. Sampai-sampai apa? Nafas kehidupan setiap hari, pagi dibangunin. Ya nggak? Nafas kehidupan dikasih. Ya. Memang sepertinya kita ngomong, wah mudah aja begitu ya. Tapi apa? Sulit memang, tetapi disitulah Tuhan mau kita sebagai remaja Kristen menunjukkan, oh saya harus seperti begini. Menunjukkan kasih setia yang dari Tuhan juga. Ya saya memahami itu. Terutama pada usia-usia seperti kalian, itu temperamennya masih, rasa keakuannya, nah itu yang masih tinggi. Dan itu sulit. Saya memahami itu, tetapi sebagai seorang Kristen, itu tadi dia. Karena begini, Tuhan sudah memaafkan kita ya, maka wajiblah kita untuk mengampuni orang lain. Karena Tuhan juga mengatakan, kalau kita tidak peduli terhadap orang lain, kalau kita tidak mengampuni orang lain, kalau kita tidak menyayangi orang lain, ya Tuhan tidak akan menyayangi kita. Ya. Walaupun pada prakteknya sebenarnya sulit, tetapi ya harus kita lakukan. Maka inilah tadi yang ada di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa Yesus mengatakan, ketika pipi kananmu ditampar, berikan juga pipi kirimu. Bukan maksudnya misalnya Evan dipukul pipi kanan terus sebelahnya lagi biar seimbang. Oh, bukan gitu. Maksudnya adalah tidak membalaskan kesalahan orang lain. Nah ini, apakah mudah untuk melupakan rasa sakit hati kita? Ya tadi saya katakan ya memang tidak ya. Tidak mudah. Tetapi dengan kita melupakan rasa sakit itu, maka kita membebaskan diri dari yang namanya benci. Yusuf, tahu Yusuf? Ketika dia dijual sama saudara-saudaranya. Ketika Yusuf dijual sama saudara-saudaranya, karena apa? Karena saudara-saudaranya iri dengan Yusuf.
Karena Yusuf yang disayangi sama bapaknya. Nah, ketika Yusuf ini bertemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf marah nggak? Enggak kan? Nah, itu dia. Sulit. Tetapi kalau kita bisa melakukan itu, maka damai sejahtera. Buka Matius 6 ayat 14 sampai 15. Silakan dibaca. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya. Intinya adalah karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita, maka kita harus mengampuni orang lain. Karena kalau kita tidak mengampuni orang lain, dikatakan Tuhan tidak akan mengampuni kesalahan kita. Yang kedua, itu dalam Efesus 4 ayat 32 dikatakan intinya adalah karena kita telah menerima pengampunan. Tahu gambar ini? Ceritanya? Cerita gambar ini? Ini dalam film Passion of Christ. Ya. Ketika Yesus bertemu dengan seorang perempuan yang kedapatan berbuat tidak senonoh. Ya. Ya. Karena kalau orang yang seperti itu, istilahnya ketahuan berdapatan seperti itu hukumnya adalah rajam. Tahu hukum rajam? Rajam itu dilempari batu sampai mati. Pada saat itu, termasuk para orang-orang Farisi, ya, ingin mencobai Yesus dengan mengatakan dia kedapatan berbuat sundal atau tidak baik, tidak senonoh. Hukumnya harus dirajam. Apa kata Yesus? Dilempari batu nggak dia? Enggak. Terus apa yang dikatakan sama Yesus kepada orang-orang Farisi ini tadi? Ya, siapa yang merasa dirinya tidak pernah berbuat dosa atau dirinya tidak berdosa, begitu ya? Silahkan dia yang paling pertama melempar batunya. Ada yang lempar batunya? Nggak ada. Kenapa? Mereka merasa bahwa mereka, ya saya juga pernah berbuat dosa. Saya juga pernah berbuat salah. Akhirnya apa? Ya batunya dilepaskan. Ketika dia menanyakan kepada perempuan itu, mana orangnya? Sudah tidak ada. Dia mengatakan, pulanglah dan jangan melakukan hal itu lagi. Bagaimana agar saya bisa mengampuni? Yang pertama di situ saya tuliskan forgive. Ada gambar di situ ya. Tulisannya adalah mengakui kenyataan sepahit apapun itu. Walaupun sulit ya. Sulit sekali. Wah, nggak bisa saya ini mengampuninya. Tapi ya, mengakui kenyataan sepahit apapun kesalahannya, kita harus mengampuni. Yang kedua, saling mengampuni. Di situ saya berikan gambar seorang yang dewasa memeluk saudaranya. Sadari bahwa setiap orang tidak ada yang sempurna. Dan kita juga harus introspeksi diri kita sendiri. Apakah saya sudah bisa berbuat baik untuk orang lain? Yang terakhir, yang ketiga, apa di sini? Senyum, sapa dan salam. Tanggapi kejahatan dengan kebaikan. Ketika kalian tersenyum dengan orang lain, itu welcome. Ya. Itu sangat baik sekali. Dan begitu juga ketika menyapa Bapak Ibu gurunya ya, tersenyum Pak, Bu.
Itu bukan berarti kita minta cari perhatian, tidak. Katain caper. Ya. Manfaat memaafkan orang lain. Ya. Apa yang dimanfaatkan? Itu ada gambar orang apa? Merasa nyaman ya. Kalau yang gambar di atas itu apa? Merasa tenang ya, aman, damai. Kalau sudah memaafkan orang lain itu seperti itu. Apa tadi ketika di video tadi, ketika dia sudah memaafkan orang lain, apa yang terjadi sama dia? Sakitnya sembuh. Nggak ada. Kanker sudah nggak ada. Penyakitnya hilang. Karena dia merasa senang. Karena dia merasa senang, merasa tenang, aman, damai, maka sakit yang dirasa di tubuhnya hilang. Coba kalau misalnya bermusuhan sama temannya, malam juga, aduh, besok bisa dijaganya lagi aku ini. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menghormati orang lain, bisa menghargai orang lain, itu lebih bagus. Yang kedua, relasi dengan orang lain akan menjadi lebih baik. Yang ketiga, stresnya hilang. Yang keempat, itu baik untuk kesehatan. Apa ini? Simpulannya. Yang pertama, simpulannya, Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita. Dia mengirim Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Caranya kita menjawab pengampunan Tuhan adalah dengan mengampuni orang lain. Atau rela meminta pengampunan pada seseorang. Harus bisa berbicara dengan orang lain. Ya. Saya Arhen, saya minta maaf. Saya sudah ngebully kamu misalnya. Ini dia nih. Nah, itu kebiasaannya apa? Kebiasaannya Adam dengan menunjukkan kesalahannya kepada orang lain. Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya minta kalian menanggapi pertanyaan saya ini. Nah, ini. Ada 3 soal saja. Ya. Silahkan ditulis, dikerjakan. Ya. Silahkan yang jawab nomor 1. Ada yang mau jawab nomor 1? Ayo nomor 1. Mengapa manusia sangat sulit untuk mengampuni? Silakan. Karena manusia seringkali tidak bisa meredakan atau menghilangkan emosi atau dendamnya kepada orang lain. Tidak bisa Menghilangkan dendamnya kepada orang lain susah menghilangkan. sulit menghilangkan apa yang pertama? Dendamnya kepada orang lain. Dendam. Apa lagi? Pada orang lain. Oh ya. Ada yang punya jawaban lain? Kita akan mengalami stres karena memikirkan orang yang berbuat jahat pada kita. Stres. Menjadi stres. Ada lagi? Emosi. Ada lagi? Cukup?
Ada yang mau menanggapi itu? Jawaban temannya? Ada? Nggak ada? Oke. Intinya adalah mengapa manusia sulit untuk mengampuni? Karena tadi dikatakan dendam, lalu emosi. Sebenarnya ada satu lagi. Kenapa? Nah, itu dia. Berat hati dalam artian tidak memaafkan dengan ikhlas. Ya dia memaafkan begitu ya, tapi ya dikorek lagi sama temannya, muncul lagi. Ya. Oke. Yang kedua, apa dampaknya apabila kita tidak mengampuni orang lain? Silakan. Bisa tidak nyaman dan tidak tenang dan kita akan terus memikirkan ya. Dan berpikir. Bagaimana tadi? Gelisah? Tidak? Tenang? Kita akan terus memikirkannya. Iya. Terus memikirkan. Ada lagi satu lagi. Yang tadi sudah seperti yang kejadian tadi di video tadi. Apa? Apa? Bukan. Bisa menjadi sakit. Ya, itu dia. Menjadi sakit. Sehat. Ya? Ada lagi? Ada yang mau menanggapi itu? Jadi beban pikiran Pak. Oh ya, sama. Sama aja dengan terus memikirkan gitu ya. Jawaban lain? Nggak ada? Cukup? Akan menjadi musuh selamanya. Akan menjadi musuh selamanya. Kan nggak dia mampu. Ya. Yang ketiga, bagaimana saya dapat mengampuni orang lain? Memaafkannya dengan tulus hati. Hebat. Memaafkan Tulus hati. sorry, memaafkan dengan hati yang tulus. Ada lagi? Apa? Melupakan masalah. Menyimpan dendam kepada orang lain. Tidak Menyimpan dendam. menyimpan Dendam. dendam. Ya. Apa lagi? Apa Bil? Hah? Membuang? Ada lagi? Noper punya jawaban? Ya, sama aja. Apa? Panjang sekali. Apa dia baca? Apa? Gak apa-apa, baca aja. Nomor 3 saja. Mereka hanya dengan cara melupakan semua masa-masa buruk yang dilakukan dan memperbaiki ikatan atau dapat dikatakan pendekatan tanpa menaruh rasa yang belum puas dengan masalah. Justru hal ini
mengajarkan kita untuk menerima semua tanpa harus memilih atau karena sini cari yang tepat. Ya. Melupakan masalah, tidak menyimpan dendam, hampir sama aja sih ya, intinya sama. Nah, kalau sudah demikian, ada satu lagi pertanyaan dari saya. Apa hal yang paling sulit kalian lupakan, atau ini permasalahannya sudah lama sekali, tapi kalian masih pendam itu sampai sekarang? Ya, ya. Sehingga kalian selalu mengingat itu. Gimana jadi? Dikatain anjing sama bapak sendiri. Bujur pak. Pernah pak dikatain anjing. Susah pak, bukainnya. Waduh, sama orang tua sendiri itu ya? Aku bilang aku ini anakku bukan binatang. Baru ketawa. Begini, tapi dimaafkan ya? Saya tanya sama Yordi. Sering Yordi? Setiap kalau misalkan ada masalah gitu sama aku deh pak, pasti marahnya tuh gitu terus pak. Kalau bilang, pokoknya kasar pak. Itu ya? Nggak pakai tangan, pak, mulutnya. Kamu gimana? Saya pak kalau di sana tuh megang senter pak, kalau salah nyenteri. Yang benar kamu megang, benar jadi anak. Maksudnya senter? Kalau aku megang senter pak, geter-geter aku megangnya oleh dia dikatain. Yang benar kamu megang senter, nggak ada gunanya jadi anak. Aduh. Dikatain binatang pak. Intinya begini ya. Saya juga pernah mendapatkan seorang teman yang punya permasalahan seperti begitu. Ya, seperti yang dikatakan sama Yordi, ketika dia punya masalah lalu orang tua berkata kasar begitu ya. Bapaknya paling gitu. Ya. Intinya begini. Apakah Yordi mengampuni? Apakah Rajumi mengampuni? Bisa. Tulus. Jawab yang jujur saja. Kadang ya pak kalau misalnya tuh kadang-kadang ketemu atau pulang kerja tuh jadi keingat gitu nah pak. Kadang-kadang mengampuni, ikhlas, tapi tuh ya ikhlas gitu nah pak, tapi timbul-timbul tuh setelah dikatain lagi pak, mulai lagi pak datang, tapi sekarang tuh ikhlasnya. Ini pak, kan tuh sering banyak masalah di sama bapakku. Nah terus aku ini kan sudah terbiasa segala berakhir dibilang gitu. Nah jadi misalkan nih lagi ada masalah satu 3-5 hari itu ya maaf nih di kelas itu pak. Nah terus kalau ada masalah yang datang berlanjut lagi dia kayak gitu lagi 5 hari lepas gue gitu. Pokoknya kalau udah tenang lupain semuanya itu dimaafin deh gitu. Enggak dendam. Ya. Perlu waktu. Ya. Saya bisa memahami itu karena ada beberapa orang teman saya yang sekarang sudah memaafkan orang tuanya juga. Karena mungkin ya seperti tadi, ketika orang tua marah lalu kata-kata kasar itu keluar. Nah, intinya begini, sejelek apapun, sebesar apapun kita marahnya sama orang tua, itu adalah
orang tua kita juga gitu ya. Mereka adalah orang tua kita gitu. Nah, dulu saya pernah menegur ibu saya ketika beliau berkata kasar begitu. Saya bilang, silahkan mama marah dengan saya. Saya katakan demikian ya. Silahkan mama marah dengan saya, tetapi tolong dengan bahasa yang baik, tidak kasar. Jadi ketika saya berkata demikian, ibu saya tidak jadi marah dengan saya. Saya ngomongnya, saya tidak dengan kasar. Saya tidak menganggap bahwa saya benar begitu ya. Ya mungkin orang tua saya marah dengan saya karena saya pasti punya salah. Begitu ya. Saya tidak menganggap diri saya benar pada saat itu, posisinya gitu ya. Walaupun misalkan kita nggak ada salah ini, misalkan. Tetapi saya tidak menganggap bahwa posisi saya benar. Jadi saya tidak dengan menanggapi orang tua itu, tidak dengan emosi juga, tidak dengan marah juga, tetapi dengan berbicara baik-baik. Maaf potong Bapak. Ya. Kalau bapakku tuh egois Pak, kayak misalkan aku diam nih, salah juga, aku nyambut salah juga gitu Pak. Kayak aku tuh mau ngomong baik-baik, itu salah juga pokoknya. Serba salah. Kayak mau pengen dia yang benar gitu Pak. Ya, bisa saya memahami itu. Nah, karakter orang seperti itu memang seperti itu ya. Kadang orang tua seperti itu. Makanya orang tuh berubah kalau dia mau gitu. Ya itu yang saya katakan bahwa sebagaimanapun memang sulit ya, seperti yang di materi ini tadi kan memang sulit. Ketika kita mau mengampuni orang lain itu sulit loh ya. Saya pun yang membawa materi ini bukan hanya kena ke kalian tapi ke saya juga. Ya. Ke saya juga. Sebenarnya ya apa yang dikatakan sama Yordi ya itu juga kena ke saya. Karena saya juga orang tua. Nah, bagaimana saya bisa berkata baik dengan kalian, juga dengan anak-anak saya. Ya. Tetapi intinya adalah bagaimana sejelek apapun perbuatan yang sudah kita terima, seburuk apapun tadi ya. Ini dia. Sepahit apapun itu katanya. Ya. Sepahit apapun itu. Terima kasih ya untuk hari ini. Menarik. Walaupun berat. Ya, mungkin nanti dengan materi yang lain lagi. Ya. Silahkan kembali ke kelas. Gak usah. Pagi. Ya. Oke.